Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sumarno, Kepala Sekolah SD Islam PP Sudirman, Cijantung, Jakarta Timur. Perjalanan karir saya selama di SD Islam PP Sudirman adalah kami masuk di SD Islam PP Sudirman pada tahun 1987 sebagai guru, dan selama di SD Islam Sudirman kami masuk itu dari guru kelas 4, tahun berikutnya guru kelas 5, dan seterusnya menjadi guru kelas 6. 1999 2000 kami dipersiapkan di situ untuk menjadi koordinator program percepatan belajar, karena sekolah kami SD Islam PP Sudirman pada tahun tahun pelajaran 2000-2001 melaksanakan program akselerasi atau percepatan belajar. Nah, di situ saya ditunjuk sebagai koordinator pada program tersebut, yaitu untuk membina program-program tersebut dan sekaligus sebagai guru pada program percepatan belajar. Pada tahun 2002 Sekolah SD Islam PP Sudirman juga ditetapkan sebagai sekolah koalisi regional Siamio, yaitu sekolah yang memiliki jaringan hubungan kerjasama negara-negara khususnya di ASEAN dan beberapa negara di Asia. Dan saya juga dipercaya sebagai guru untuk melaksanakan program pertukaran pelajar dan guru di sekolah yang berada di Korea Selatan, yaitu di daerah Jeonju. Nah, di situ kami juga untuk selanjutnya kami melaksanakan program-program kerjasama tersebut, yaitu antara sekolah SD Islam PP Sudirman dengan sekolah yang berada di Korea Selatan tersebut. Nah, seterusnya pada tahun 2011 dan 2012 saya diangkat sebagai wakil kurikulum selama kurang lebih 8 tahun periode, yaitu menjabat sebagai wakil kurikulum. Di sela-sela dari wakil kurikulum tersebut, kami juga masih diberikan kepercayaan untuk melaksanakan program akselerasi, melaksanakan program kerjasama dengan sekolah-sekolah yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri, termasuk program-program dari Siamio. Nah, dalam perjalanan itu pula bahwa dari tahun 2008 sampai dengan kemarin tahun 2019-2020, kami sebagai wujud dari pelaksanaan program sekolah yang berkaitan dengan sekolah koalisi regional Siamio, kami menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah dari negara-negara di ASEAN, ya, terutama yaitu sekolah yang berada di Malaysia. Sebagai koordinator dari program Siamio tersebut, kami selalu mengadakan program pertukaran pelajar maupun guru, pertukaran program sekolah yang setiap tahun sebelum pandemi itu selalu kita laksanakan, yaitu beberapa sekolah yang di Malaysia yang sampai sekarang ini kita masih mempunyai hubungan kerjasama, yaitu ada 5 sekolah, ada sekolah Kebangsaan Jalan 3, ada sekolah Setiawangsa, ada sekolah Al-Amin, ada sekolah Advent 2. Nah, ini merupakan sekolah-sekolah yang menjadi sister school SD Islam PP Sudirman yang ada di Malaysia, yang setiap tahun kami selalu mengadakan pertukaran pelajar maupun pertukaran program. Nah, begitu juga yang ada di Singapura. Kami juga mempunyai jalinan kerjasama dengan salah satu sekolah yang ada di Singapura, yaitu Madrasah Wak Tanjung, yang kami juga pernah berkunjung ke sana pada tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, ini merupakan perjalanan
perjalanan karir saya selama di SD Islam PB Sudirman, dan pada tahun pelajaran 2019-2020 saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD Islam PB Sudirman. Setelah ditetapkannya sebagai kepala sekolah pada tahun pelajaran 2019-2020 beserta tim kami, saya kepala sekolah dibantu dengan 4 orang wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan wakil kepala sekolah bidang sarpras dan humas, dan wakil kepala sekolah bidang agama. Ini salah satu ciri khas dari SD Islam PB Sudirman, yaitu memiliki wakil kepala sekolah bidang agama, karena kami adalah sekolah Islam. Nah, pada saat ketika kami setelah ditetapkan menjadi kepala sekolah dan timnya wakil tersebut, kami mempunyai beberapa visi dan program yang harus kita laksanakan sebagai perubahan dan inovasi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan kita jalankan untuk periode selama kami menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, visi kami ketika itu yang kita terapkan, yang pertama adalah sebetulnya kami mempunyai visi dan misi. Misinya adalah terwujudkan lembaga pendidikan Islami yang berprestasi, yang berbudaya pengetahuan dan teknologi, serta berwawasan lingkungan dan mampu bersaing secara global. Nah, kami juga di sana mempunyai beberapa visi, ada 8 visi yang harus kita emban sebagai kepala sekolah dan timnya dalam mengembangkan sekolah ini. Kami mempunyai misi, yaitu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah misi kami, sekaligus kami merupakan inovasi yang akan kita kembangkan. Apa wujud dari misi dan action dari misi yang kami canangkan tersebut? Yaitu pertama, kami mengembangkan atau mengadakan berbagai pelatihan untuk membekali guru-guru kami dan SDM kami, terutama di dalam pengembangan teknologi dan penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Kalau sarana prasarana semuanya sudah kami persiapkan, baik itu sarana untuk pembelajaran di kelas, baik itu untuk sarana-sarana yang lain yang menunjang pembelajaran tersebut sudah dipersiapkan. Tinggal kami adalah membina dari guru-guru kita tersebut, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknologi, penggunaan teknologi, dan mengaplikasikannya di dalam pembelajaran. Maka usaha kami adalah mengadakan pelatihan dengan mendatangkan trainer-trainer dari perguruan tinggi untuk membina guru-guru kami, sehingga guru kami paham, mengerti, dan mampu mengaplikasikan di dalam pembelajarannya. Nah, terkecuali itu, tidak hanya menguasai itu, tetapi kami juga harus mengaplikasikan dan mengintegrasikan di dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, untuk mendukung visi dan inovasi yang kita kembangkan tersebut, maka kami juga di sini semua teks buku pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 pendukung sumber belajar bagi anak-anak, kita di sini juga di dalam buku tersebut sudah ada ayat-ayat Quran ataupun hadis yang menjelaskan dari materi yang akan kita ajarkan. Jadi guru mengajarkan materi untuk pembelajaran pada anak-anak itu di situ mempunyai dasarnya, yaitu ada Al-Quran dan hadisnya di situ. Nah,
ini adalah satu usaha yang kami laksanakan. Nah, terkecuali itu, ini sangat bermanfaat sekali, terutama pada masa-masa pandemi COVID tersebut. Yaitu dari, kalau tidak salah, mulai bulan Maret 2020, di mana sekolah itu harus PJJ, harus anak belajar dari rumah dan guru mengajar dari sekolah. Ini merupakan suatu tantangan besar bagi kami sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru di sekolah. Nah, mungkin tidak hanya kami ketika itu yang kaget dan harus mencari jalannya bagaimana untuk melayani pembelajaran baik itu guru maupun orang tua dan itu siswa. Nah, kalau kami belum menguasai teknologi dan informasi sebelumnya itu kita latihkan kepada guru-guru, mungkin kami akan mengalami kesulitan. Namun dengan adanya kami sudah melakukan berbagai pelatihan, melakukan berbagai trainer bagi guru-guru itu, kesusahan itu mungkin hanya sedikit di awal-awal. Karena ada beberapa alat teknologi itu yang belum kami kuasai. Nah, mungkin sekolah-sekolah lain juga, tidak hanya sekolah kami juga mengalami kesulitan. Terutama kami sekolah swasta tentu harus bisa melayani pembelajaran, melayani kegiatan belajar mengajar itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami berbeda dengan sekolah negeri. Mungkin kalau sekolah negeri karena sekolah dari pemerintah, mungkin orang tua tidak melakukan pembayaran. Kalau sekolah swasta kan beda. Jadi kami adalah harus melakukan pelayanan yang maksimal kepada orang tua, kepada anak-anak, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, di sini usaha kami ketika itu adalah bagaimana mencarikan solusi yang terbaik, terutama sebagai platform apa yang akan kita gunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Kalau hanya melalui WA kirim tugas dan sebagainya, saya rasa itu bukan menjadi solusi. Nah, ketika awal-awal juga kami sebetulnya melakukan itu, cuman hanya berlangsung sekitar 2 atau 3 minggu. Tapi selanjutnya kami juga berpikir dan akhirnya menemukan jalan, yaitu memiliki platform belajar yang disebut Learning Management System SD Islam PB Sudirman, atau yang biasa kita kenal adalah Sismart. Ini adalah platform belajar yang kita gunakan. Nah, dengan platform belajar ini, semua murid, semua orang tua, semua guru mempunyai akun mereka masing-masing yang digunakan untuk akses dari platform belajar yang kita miliki. Nah, ini adalah tantangan kita untuk bagaimana bisa melayani kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita mempunyai platform belajar yang Sismart. Dan Sismart ini kita gunakan banyak sekali, yaitu semua tugas bisa diupload di situ. Kegiatan penilaian, kegiatan ujian, semuanya melalui media Sismart tersebut. Tidak lagi menggunakan WA atau yang lain. Nah, keuntungan kita menggunakan itu adalah orang tua bisa melihat, bisa mengecek anaknya itu di sekolah itu ada tugas apa, ada pengumuman apa, itu bisa dilihat dilihat juga orang tua dari manapun orang tua itu berada, baik yang ada di kantor atau yang berada tugas di luar kota, bisa mengecek perkembangan belajar anaknya, bisa mengecek tugas-tugas dan tugas-tugas dan materi belajarnya anaknya pun bisa dilihat di situ, karena semua guru, semua orang tua, semua anak mempunyai akun yang berbeda-beda dan bisa mengakses itu. Nah, guru juga mengupload materi di situ, tugas-tugas bisa dilihat di situ, dan sebagai kepala sekolah dan manajemen sekolah, timnya itu juga ada
bisa memantau mana guru yang aktif dalam pembelajaran, mana guru yang belum mengirimkan tugas, mana guru yang belum upload soal, itu bisa kita pantau. Bahkan ketika kita sedang ujian sekolah, sudah 2 kali kita laksanakan, anak-anak mengerjakan di rumah, kita bisa mantau di sekolah bahwa anak itu mengerjakan apa belum, mengerjakannya itu diajarin apa tidak, itu bisa kita pantau di situ dan terlihat karena ada 2 cara, yaitu menggunakan itu dan melalui Zoom. Itu yang pertama. Nah, tentu kalau hanya melalui sisma tersebut, orang tua juga sangat keberatan. Bagaimana penjelasan materi itu? Materi pelajarannya bagaimana? Anak-anak bagaimana akan tahu di bawah di situ materi sudah dijelaskan. Nah, di sini kami juga memiliki cara tersendiri, yaitu melayani dengan menggunakan pembelajaran menggunakan Zoom. Nah, ketika PJJ kita juga menggunakan Zoom, ketika kita sudah masuk 50% PTM atau bahkan 100%, tetapi ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya, kita bisa melayani dengan blended learning. Nah, intinya dalam pembelajaran itu kita melayani untuk semuanya dan bisa berjalan dengan lancar, sehingga sistem kita pada saat pandemi ini adalah hanya memindahkan waktu belajar di sekolah dengan berada di sekolah, berada di rumah tetapi seperti berada di sekolah. Karena apa? Sekolah kami untuk waktu belajarnya yaitu kelas 1 dan kelas 2 itu dari jam 7 sampai jam 13. Untuk kelas 3 sampai kelas 6 jam 7 sampai jam 14.30. Nah, dengan metode yang kita gunakan, kami tetap melayani belajar dari jam 7 sampai jam 14.30 dengan melalui alat yang kita miliki. Dengan melalui Zoom, Zoom-nya itu benar-benar seperti guru menerangkan di sekolah, hanya anaknya berada di rumah. Dan itu tidak terputus. Dari jam 7 sampai jam 14.30 itu Zoom guru itu tidak terputus. Nah, ini juga sebagai pelayanan, walaupun kadang-kadang orang tua juga awalnya itu juga keberatan kelas 1 bagaimana mengoperasikan dan sebagainya. Tetapi karena sudah biasa, karena lama-lama menjadi suatu kebiasaan, ini sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah kegiatan belajar mengajar itu juga berjalan dengan baik. Itulah untuk pelaksanaan proses pembelajaran di SD Islam PB Sudirman selama musim pandemi, masa pandemi sekarang ini. Kita tetap melaksanakan pembelajaran sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kita memiliki kebanggaan sendiri bahwa ketika pada musim pandemi, ketika pemerintah sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu SD Islam PB Sudirman merupakan sekolah yang menjadi piloting tahap kedua yang melaksanakan pembelajaran tatap muka sebagai uji coba. Ini suatu kebanggaan sebetulnya. Karena apa? Berarti kami dalam melaksanakan prokes untuk persiapan pembelajaran ini benar-benar bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena untuk menjadi piloting pembelajaran tatap muka ketika awal-awal itu adalah merupakan suatu proses yang panjang dan harus diverifikasi oleh dinas juga, dan semuanya itu kita butuh persiapan dan butuh dukungan dana yang luar biasa untuk persiapan tersebut. Nah, dengan adanya PJJ yang kita laksanakan, dengan adanya mengatasi kita pembelajaran dalam masa pandemi ini, tetapi ini ada suatu keberkahan yang luar biasa juga bagi kami. Karena apa? Karena dengan adanya itu, maka guru-guru yang ada ini sudah melek teknologi. Ini adalah keuntungan bagi kami.
dengan pemaksaan, dengan dipaksa awalnya, mudah dilakukan pelatihan, akhirnya semuanya bisa menguasai, lumayanlah untuk tingkat penguasaan untuk guru-guru. Nah, ini kita juga menjadi suatu keberuntungan juga, kebanggaan juga bagi kami bahwa selama PJJ ini kami juga pernah mendapatkan kunjungan dan monitoring dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ibu Nadiana pernah monitoring pelaksanaan PJJ di SD Islam PB Sudirman beserta Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta Timur II, yaitu Bapak Putoyo, itu juga pernah melaksanakan monitoring PJJ di SD Sudirman bersamaan dengan Kepala Dinas. Ini merupakan kebanggaan kami, sekaligus memotivasi kami, sekaligus menjadi evaluasi kami untuk pelaksanaan kedepannya itu menjadi lebih baik. Dan ini yang jelas apa yang kita laksanakan, program-program apa yang kita kembangkan itu sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, orang tua, kepada peserta didik, kepada guru-guru kami, dan inilah suatu bentuk pengabdian kami kepada masyarakat. Beberapa prestasi sekolah selama kami dipercaya menjadi kepala sekolah, kami ambil yang dari prestasi terakhir pada tahun 2021-2022 ini saja. Walaupun ini di musim pandemi, sekolah kami tidak berhenti begitu saja, tetapi terus berinovasi dan terus berupaya untuk bagaimana sekolah kita itu pertama bisa menghadapi pandemi, kedua juga harus tetap berprestasi. Nah, kami mempunyai moto sekolah yang sesuai dengan yang sesuai dengan visi dan misi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan 2 Jakarta Timur, yaitu Bapak Putoyo, bahwa sekolah itu moto sekolah kita adalah bersih, hijau, kreatif, kolaboratif, dan berprestasi. Nah, dengan menganut moto tersebut, maka walaupun musim pandemi ini kita tetap melaksanakan, yaitu menjadi sekolah yang hijau. Nah, dengan sekolah yang hijau ini kita terapkan tidak hanya menata lingkungan sekolah kita, tetapi kita juga harus mengintegrasikan juga di dalam pembelajaran kita. Jadi kurikulum yang dilaksanakan di sekolah SD Islam PB Sudirman adalah kurikulum yang sudah terintegrasi dengan kurikulum yayasan, yaitu sudah karena yayasan kita adalah yayasan Islam, di situ sudah ada kurikulum tersendiri, dan guru-guru juga mengintegrasikan tambahan pengembangan, yaitu terintegrasi dengan lingkungan. Sehingga dengan menerapkan moto sekolahku itu bersih dan hijau, kita laksanakan selama 1 tahun. Ketika itu kita persiapan 1 tahun, kita kembangkan. Alhasil pada bulan Desember atau Januari pada tahun 2022 ini kita mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Jakarta Timur. Alhamdulillah, usaha yang kita laksanakan, kita kembangkan itu berhasil dengan mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata. Ini juga sesuai dengan moto sekolah, visi sekolah kami, yaitu meningkatkan kesadaran memelihara lingkungan. Ini sesuai dengan misi kami. Alhamdulillah terwujud, yaitu menjadi sekolah adiwiyata. Mudah-mudahan kedepannya itu tidak hanya menjadi sekolah adiwiyata Jakarta Timur, tetapi bisa menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, bahkan bisa tingkat selanjutnya. Yang berikutnya adalah kita juga dengan berbagai seleksi yang sangat ketat
dengan berbagai usaha juga yang kita lakukan, kita juga terpilih menjadi sekolah penggerak angkatan yang kedua dengan melalui berbagai proses seleksi. Yang angkatan 2 ini kalau tidak salah, proses seleksi yang pertama itu mencapai 33.000 sekolah seluruh Indonesia. Dan untuk pengumuman tahap 1 itu sekitar 13.000 sekolah yang lolos tahap 1 dan lolos tahap 2 dan ditetapkan sebagai sekolah penggerak tahap 2. Kalau tidak salah sekitar 7.000-an lebih, itu seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga mendapatkan prestasi yaitu sebagai sekolah penggerak. Nah, di tahun pelajaran ini juga bahwa sekolah kami juga dengan adanya sebagai sekolah adiwiyata tersebut, kita juga menjadi sekolah yang bekerja sama dengan PT Suntory Indonesia. Ini juga sebagai pelaksanaan sekolah adiwiyata, kita juga ada lomba yang dilaksanakan oleh PT Suntory tersebut. Itu adalah lomba konservasi inovasi pengolahan air limbah, yaitu dengan tema Aku Cinta Air Bersih. Itu juga nasional, kita juga mendapatkan juara satu dalam ajang tersebut. Itu suatu penghargaan juga yang luar biasa. Dengan adanya kemenangan itu, keberhasilan itu wujud dari aplikasi dari sekolah adiwiyata. Nah, tidak hanya itu, kami untuk guru-gurunya pun ada 3 orang guru yang memenangi lomba untuk lomba pembelajaran inovasi. Itu juga kami mendapatkan juara 2, ada yang juara 3 dan harapan 1. Itu juga dilaksanakan oleh PT Suntory tersebut. Nah, itu baik itu prestasi dari sekolah, prestasi dari kepala sekolah, prestasi dari guru-guru. Nah, kami juga sebagai sekolah yang juga tidak lepas dari pemerintah juga, tidak lepas dari program-program pemerintah juga melaksanakan dan mengikuti program-program yang dilaksanakan pemerintah, yaitu bahwa pemerintah juga melaksanakan bulan dana PMI tahun 2021. Kami dari SD Islam PB Sudirman sekaligus mendapatkan 2 penghargaan dari program bulan dana PMI yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Yaitu yang pertama, kami sebagai sekolah pengepul untuk tingkat SD, terbanyak tingkat SD, itu juga mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Jakarta Timur berupa penghargaan dan pin emas. Kami juga ternyata keberhasilan itu juga sampai tingkat DKI. Kami dari tingkat DKI juga mendapatkan juara 1 untuk tingkat SD sebagai pengepul dana PMI terbanyak untuk tingkat SD. Kami juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta. Walaupun ini sebetulnya dari tahun ke tahun kami mendapatkan penghargaan tersebut, tetapi tahun ini di musim pandemi, di masa kondisi seperti ini, tetapi kita juga bisa masih mendapatkan penghargaan dan masih bisa turut serta di dalam bidang kemanusiaan, yaitu juga turut serta partisipasi, bahkan menjadi juara dan mendapatkan penghargaan pula dari Gubernur DKI Jakarta. Nah, penghargaan-penghargaan lain yang diperoleh oleh siswa tentunya kami juga ada siswa yang berprestasi juga yang mendapatkan penghargaan dan memenangi berbagai lomba. Baik itu lomba, ini bidangnya memang matematika, anak tersebut itu juga IMSO itu juga mendapatkan penghargaan juga dari lomba-lomba matematika yang lain dilaksanakan secara nasional juga mendapatkan penghargaan juga.
Nah, sebagai wujud terima kasih, kami juga memberikan penghargaan juga kepada anak-anak yang berprestasi tersebut, diantaranya yang memenangkan berbagai lomba tingkat internasional dan nasional itu kami juga memberikan penghargaan berupa beasiswa. Itu penghargaan-penghargaan pada tahun yang ini saja, tahun pelajaran 2021-2022. Dan yang terakhir kami juga merasa bangga, merasa sebagai cambuk kita, sebagai motivasi kita bahwa mendapatkan surat dari 5 pilar media komunikasi bahwa akan ada penghargaan lagi yang akan diberikan nanti pada tanggal 18 Maret. Itu merupakan suatu penghargaan juga bagi kami, kebanggaan juga bagi kami, sekaligus juga motivasi kami untuk berinovasi kembali untuk kedepannya sekolah kita untuk lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, bahwa sekolah kami juga di samping inovasi-inovasi yang sudah kami laksanakan, walaupun kami merasa masih belum maksimal, perlu usaha yang keras lagi. Kami mempunyai juga impian besar seandainya sekolah ini kita masih diberikan kepercayaan untuk mengembangkan sekolah selanjutnya. Kami juga mempunyai impian, yaitu ingin mengembangkan suatu sekolah yang benar-benar sekolah yang smart school, yaitu bagaimana pengelolaan sistem informasi sekolah itu benar-benar terpadu melalui informasi dan teknologi. Ini adalah suatu impian kami, perjuangan kami ke depan. Ini yang perlu kami sikapi sekarang ini, perlu kami persiapkan, perlu kami rintis. Rintisan-rintisan untuk itu sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana kami untuk kedepannya itu. Mudah-mudahan dengan impian kami ke depan ini bisa terwujud di masa-masa yang akan datang. Nah, persiapan kami yang salah satu yang sudah kami kembangkan sebagai rintisan untuk menuju sekolah smart school itu adalah kami mengembangkan sekolah yang digitalisasi sekolah. Pertama, digitalisasi sekolah, kedua, pembelajaran dengan paradigma baru, dan yang ketiga adalah pengembangan literasi dan numerasi. Itulah program-program harapan kami ke depan, program-program kami ke depan, impian-impian kami ke depan. Mudah-mudahan itu akan terwujud. Terima kasih. SD Islam PB Sudirman memiliki sarana-sarana sebagai pertama sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua juga sarana-sarana sebagai keamanan sekolah. Sarana-sarana sebagai proses belajar mengajar, semua kelas sudah terpasang dengan LCD proyektor, sudah terpasang dengan audio visual, sehingga guru di situ begitu mau mengajar tidak usah memasang-masang lagi alat-alat yang diperlukan, tinggal colok dan sebagainya itu sudah bisa digunakan. Nah, kami juga memiliki sarana-sarana pembelajaran yang lain. Kita juga memiliki laboratorium IPA, memiliki 2 laboratorium komputer, memiliki laboratorium bahasa, dan memiliki perpustakaan. Nah, walaupun di sekolah-sekolah lain, mungkin sekolah-sekolah negeri dan sebagainya tidak mengajarkan TIK, namun di sekolah kami untuk menunjang visi dan misi kami dan sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini, kami tetap melaksanakan pembelajaran TIK, yaitu dengan kami wujudkan, kami mempunyai 2 lab komputer untuk pelayanan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah sekitar
1096 siswa. Karena itu kita memiliki 2 lab komputer. Kami juga untuk keamanan, keamanan lingkungan, keamanan di kelas dan sebagainya, dan untuk juga sebagai supervisi kepala sekolah, kami juga setiap ruangan, baik itu ruangan kelas, ruangan lab, ruang guru, itu sudah terpasang dengan CCTV. Jadi kepala sekolah sebagai untuk supervisi, kita bisa melihat bahwa kalau itu tidak masa pandemi, kita bisa cek gurunya sudah berada di dalam kelas atau belum. Begitu juga pada musim pandemi, kita juga bisa lihat guru sudah berada di kelas belum. Anak-anaknya seperti apa. Nah, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas, kita bisa lihat dari CCTV tersebut. Begitu juga lingkungan sekolah juga semuanya sudah terpasang dengan CCTV untuk sebagai keamanan lingkungan sekolah. Nah, itu sarana prasarana yang ada di sekolah. Pada musim pandemi ini juga guru tidak ada kendala dengan adanya prasarana tersebut, karena sekolah juga sudah memasang wifi dan semua kelas itu sudah terkonek semuanya. Makanya pada musim pandemi ini guru tetap menjalankan pembelajaran dari sekolah di kelasnya masing-masing. Walaupun itu menerapkan prokes yang ketat. Mengapa harus dari sekolah? Supaya tidak terkendala dengan hal-hal yang berkaitan dengan internet, berkaitan dengan sarana-sarana pembelajaran yang lain. Dengan melihat berbagai sarana yang kita miliki, proses-proses pembelajaran yang kita sampaikan tadi, walaupun pada musim pandemi kita juga bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dengan menggunakan sarana dan prasarana yang kami miliki, LMS yang kita miliki, dengan ruangan belajar yang semuanya juga kita memadai, dengan sarana-sarana yang lain yang insya Allah juga memadai. Karena itu bagi Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang memiliki masa usia masuk SD, silahkan percayakan untuk masuk di SD Islam PB Sudirman. Mudah-mudahan dengan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu untuk bersekolah di SD Islam PB Sudirman akan sesuai dengan harapan, dan mudah-mudahan kami sekolah dan para guru itu akan menjaga dan melaksanakan titipan amanah dari Bapak Ibu sekalian. Dengan kondisi yang ada, dengan fasilitas yang memadai, insya Allah percayakanlah putra-putri Bapak Ibu di SD Islam PB Sudirman. Untuk pendaftaran di SD Islam PB Sudirman bisa ada 2 cara, yaitu pertama, Bapak Ibu orang tua beserta anaknya bisa langsung berkunjung ke SD Islam PB Sudirman, langsung melihat situasi dan kondisinya, melihat sarana prasarana yang ada, membuktikan apa yang saya sampaikan tadi. Itu bisa langsung datang setiap hari kerja dari jam 7.30 sampai jam 14.00. Silahkan langsung ke tata usaha dan nanti itu akan dilayani, dan Bapak Ibu mau sekaligus melihat kondisi dan situasi. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di SD Islam PB Sudirman _jkt.sch.id. Nah, di situ juga Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran secara online. Hanya setelah melakukan pendaftaran, di situ Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi ke sekolah melalui nomor telepon yang ada di website tersebut. Untuk anak-anak SD Islam PB Sudirman, murid-murid SD Islam PB Sudirman,
bahwa SD Islam PB Sudirman sekarang ini juga sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali, walaupun dengan melaksanakan prokes yang ketat. Karena itu manfaatkan kegiatan pembelajaran tatap muka ini dengan sebaik-baiknya, tetap menjalankan prokes, tetap pakai masker, harus jaga jarak dengan teman dan sebagainya. Kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut dengan prokes yang sangat ketat. Nah, untuk anak-anak sekalian, walaupun di masa pandemi, pandemi ini bukan menjadi suatu halangan atau rintangan bagi kita semuanya, baik itu anak-anak dan Bapak Ibu guru. Jadikanlah musim pandemi ini, jadikanlah masa ini, masa COVID dan masa pandemi ini sebagai motivasi kita, sebagai introspeksi diri kita, tetapi kita tetap harus semangat, tetap harus berprestasi, tidak kalah dengan pandemi. Tetapi kita harus melaksanakan prokes dengan baik, tetap memakai masker, dan tidak kemana-mana apabila tidak hal yang sangat penting. Begitu juga bagi orang tua, apabila tidak hal-hal yang tidak begitu penting, tidak terlalu penting, itu putra-putri kita untuk tidak diajak kemana-mana. Beberapa kegiatan di sekolah, diantaranya adalah untuk layanan ada kegiatan eskul. Eskul di SD Islam PB Sudirman ada beberapa eskul yang tidak berbayar dan berbayar. Untuk eskul yang berbayar itu adalah eskul-eskul yang berhubungan dengan luar, artinya pembina dan sebagainya itu adalah dari luar. Eskul-eskul yang ada di SD Sudirman kalau pramuka adalah eskul wajib. Yang kedua ada eskul dari bidang agama, ada marawis, ada qosidah, itu dari bidang agama. Ada eskul dari bidang seni yang lain, ada eskul tari, ada eskul angklung. Nah, berikutnya ada eskul dari bidang olahraga, yaitu ada eskul taekwondo, ada eskul panahan, ada eskul futsal, basket, dan voli. Nah, untuk dari bidang yang lain, yaitu ada eskul yaitu robotik. Nah, robotik ini adalah eskul yang berbayar, artinya anak-anak itu kena bayaran karena memang peralatan yang digunakan itu adalah harus membeli. Berikutnya adalah ada eskul yang lain adalah marching band. Marching band itu dilaksanakan juga hari Sabtu. Dari eskul-eskul yang ada itu pelaksanaannya dari hari Selasa sampai hari Sabtu itu ada. Untuk penjadwalannya nanti Bapak Ibu itu apabila sudah masuk di SD Islam Sudirman pasti akan paham di mana eskul yang harus diikuti di hari Sabtu, mana yang di hari-hari yang lain itu sudah ada. Nah, bentuk pelayanan yang ada di SD Sudirman itu adalah di sana ada kelas program bilingual, ada kelas program akselerasi. Ini adalah kelas akselerasi adalah untuk melayani anak-anak yang memang memiliki kemampuan dan kecerdasan di atas rata-rata. Jadi ini juga kami layani di sini, dan ada program bilingual, yaitu program bilingual ini untuk dari kelas 4 sampai kelas 6, khususnya mata pelajaran IPA dan matematika. Jangan lupa subscribe, like, dan share serta komen 5 Pilar Media.